Lumen nomor 11.911, 16 Maret 2025, Minggu kedua Prapaskah. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Inilah Anakku, Dengarkanlah Dia. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 30 dan 35. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang kedua. Injil yang kita renungkan pada hari ini adalah Injil yang dibacakan dan diwartakan dalam perayaan Ekaristi juga. Dalam bacaan suci kali ini, kita bertemu dengan 3 orang murid Yesus yang selalu hadir dalam peristiwa-peristiwa penting. Salah satu di antaranya yang diwartakan oleh liturgi gereja pada hari ini, yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung. Kita juga menemukan 3 sosok penting, yaitu Musa, Elia, dan Yesus. Musa adalah nabi besar yang menerima 10 perintah Allah dan diutus untuk mendidik bangsa Israel untuk taat pada perintah-perintah Allah. Elia adalah sosok nabi yang memperjuangkan hak-hak Allah karena bangsa Israel berpaling daripadanya dan menyembah dewa-dewa palsu. Musa mati tidak diketahui makamnya, sementara Elia diangkat ke langit dengan kereta berkuda yang berapi. Keduanya hadir dalam perubahan wajah Yesus yang mulia di atas gunung. Baik Petrus
Yakobus, dan Yohanes, maupun Musa dan Elia, mereka menjadi saksi sabda Allah tentang Yesus. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Saudara-saudari terkasih, Musa dan Elia adalah dua tokoh penting dari Perjanjian Lama, sedangkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah tokoh penting Perjanjian Baru. Kepada mereka diberitakan kabar penting ini. Yesus itu adalah anak Allah dan mereka harus mendengarkan dia. Pusat perhatian mereka tidak lagi hukum Taurat yang diajarkan para nabi yang hadir di situ, yang ditaati juga oleh ketiga tokoh Perjanjian Baru ini, melainkan mereka sekarang harus mendengarkan Yesus saja. Pada masa lalu, Allah berbicara dengan perantaran para nabinya. Namun sekarang ia bersabda dengan perantaran anak tunggalnya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Menarik untuk diperhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus. Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Petrus mengalami kehadiran para tokoh Perjanjian Lama yang selama ini hanya mereka dengar, tetapi sekarang mereka lihat secara langsung. Namun, Petrus sesungguhnya tidak mengerti apa yang dikatakannya itu. Saudara-saudari terkasih, penginjil Santo Lukas menggambarkan situasi bahagia yang dialami oleh tokoh-tokoh penting Perjanjian Baru. Namun, mereka terpaku pada pengalaman rohani mereka sendiri dan tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah, bahwa anak manusia harus menderita dan wafat di kayu salib untuk penebusan umat manusia. Kehadiran Yesus yang mulia dan disaksikan oleh Musa dan Elia sungguh memberikan suasana berbeda dan membahagiakan. Namun, para murid Yesus harus terus bergerak untuk memberitakan kerajaan Allah bersama Yesus. Mereka harus memperhatikan apa yang dikehendaki Allah, yaitu dengarkanlah dia. Mereka harus mengikuti dan menaati apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah yang dipilih Allah. Dia adalah anak Allah yang dikasihinya. Hanya dia yang harus mereka dengarkan. Sudah saatnya mereka meninggalkan cara hidup lama mereka dan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesuslah firman hidup yang harus didengarkan oleh semua orang. Inilah pesan penting yang disampaikan oleh Gereja Kudus kepada kita yang berkumpul dalam rumah Tuhan untuk merayakan perayaan Ekaristi Kudus. Saudara-saudari terkasih, selama masa Prapaskah ini, gereja mengajak umat Allah untuk berkumpul dan merenungkan sabda Allah dalam pertemuan-pertemuan rutin mingguan selama masa Prapaskah. Umat diajak untuk menghadiri pertemuan-pertemuan khusus ini agar mengalami secara pribadi Tuhan Yesus yang bersabda melalui kitab suci yang diwartakan oleh gereja setempat. Diharapkan
dan dianjurkan agar umat Allah, yaitu kita semua, untuk berkumpul bersama-sama, berdoa, memuliakan Allah dan mendengarkan firman Allah. Dalam pertemuan-pertemuan ini, kita mengalami Yesus, Tuhan yang berfirman, dan melalui firman Allah itu kita didewasakan dan dikuduskan. Masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berbenah diri, untuk introspeksi, dan untuk mawas diri. Sudah sejauh mana kita meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Hari ini perintah Allah jelas. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kita diundang untuk memberikan perhatian khusus kepada sabda Allah, khususnya Injil. Dalam Injil, kita mendengarkan Tuhan Yesus menyampaikan ajarannya, menyatakan kemurahan Allah dan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Maka, marilah kita rajin membaca dan merenungkan Alkitab selama masa Prapaskah ini. Marilah kita terlibat secara aktif dalam pertemuan-pertemuan yang mengakrabkan kita dalam persekutuan dan mengalami kehadiran Allah sendiri yang bersabda dalam persekutuan umatnya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan Yesus dalam kitab suci? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena sudah mengingatkan kami untuk memusatkan hidup kami kepada kehendak-Mu, yaitu mendengarkan sabda Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Tambahkanlah kerinduan kami untuk meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Yesus, anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.